Alhamdulillahi Rabbil Alamin Alladhi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma inna nas'aluka imanan kamilan wa yaqinan sadiqan wa qalban khashian wa lisanan zakiran. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Duhai Allah yang maha menatap, karuniakan kepada kami ilmu yang manfaat, rizki yang baik, amal yang kau terima. Wahai Allah, kami mohon padamu iman yang sempurna, keyakinan yang benar, hati yang khusyuk padamu, lisan yang selalu basah menyebut namamu. Ya Allah, tolonglah agar kami menjadi hamba-Mu yang selalu ingat kepadamu, senantiasa bersyukur setiap waktu, dan bisa mengabdi hidup ini seluruhnya hanya untuk-Mu. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zaqiha anta khairu man zakaha anta waliyuha wa maulaha. Ya Allah, anugerahkan kepada kami jiwa yang takwa. Sucikan jiwa kami ini ya Allah. Engkau sebaik yang bisa mensucikannya. Engkau pelindung dan penolong jiwa ini ya Arhamar Rahimin. Allahumma antas salam wa minkas salam. Tabarraka ya dzal jalali wal ikram. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sayang kalau tidak berdoa. Doa dulu, ikhtiar dulu. Kan? Kalau mau keluar ke rumah, keluar dari rumah, berangkat dulu atau doa dulu. Yang bisa menyelamatkan cuma Allah. Sunnah Nabi ketika selesai sholat, fardu khususnya adalah istighfar 3 kali. Di dalam hadis riwayat Muslim nomor 591, Astagfirullah, Astagfirullah, Astagfirullah 3 kali. Lalu Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta rabbana ya dzal jalali wal ikram. Tuh, singkatnya begitu dan memang begitu. Tapi banyak kita yang istighfar tanpa merasa bersalah. Banyak yang menyebut Allahumma antas salam tanpa memahami artinya, baru ikut-ikutan saja. Tapi yang terbanyak itu tidak zikir, ya. Sudah baik, astagfirullah. Tapi Allah tahu hatinya ingat tidak ke Allah. Jadi selesai sholat itu bukan alhamdulillah, tapi astagfirullah. Kenapa astagfirullah? Sebentar, maaf. Sebentar ya. Demi Bapak, Pak, diturunkan supaya kelihatan ya. Nah, begini. Jadi anak bisa nyender. Sekali lagi, banyak yang kita berzikir tanpa paham artinya. Padahal itu doa. Astagfirullahaladzim itu ya Allah ampuni saya. Astagfirullahaladzim, saya mohon ampun padamu. Kepada Allah. Salat kita ini, yang barusan nih, salat khusyuk. Maaf, salat subuh. Itu harus kita evaluasi. Baik
yang sholat tapi tidak menegakkan sholat, hanya mengerjakan sholat. Cirinya orang yang menegakkan sholat adalah hadir hatinya dan menghayati setiap bacaan dan gerakan. Tapi banyak juga yang sholat asal saja. Masalah terbesarnya adalah kita tidak punya target untuk menjadi orang yang sholatnya khusyuk. Kita baru mau melakukan sholat, bukan mendirikan sholat yang khusyuk. Padahal Allah Subhanahu wa taala menjanjikan qad aflahal mu'minuna alladzina hum fi sholatihim khasyi'un. Amat sangat beruntung, sungguh beruntung, sungguh sukses ya orang yang beriman dan khusyuk dalam sholatnya. Jadi kalau orang yang mengerjakan sholat dan menegakkan sholat, beda. Wa aqimis sholah lidzikri, dan dirikanlah sholat untuk mengingatku. Ini pelajaran yang lalu. Ciri orang yang sholatnya lalai. Kan sholat itu ada yang sholat khusyuk, ada yang sholat lalai. Kalau sholat khusyuk, qad aflah. Kalau yang sholatnya lalai, fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun. Sudah hafal ya surat Al-Maun, tapi artinya belum paham. Jadi orang yang lalai dalam sholat ada berapa cirinya? 6. Maaf saya agak mengulang-ulang ini supaya kita mengevaluasi sholat kita. 1, berat. Jadi kalau mau sholat itu beban, malas, berat, seperti yang terbebani oleh sholat. Ciri orang lalai yang pertama, sholatnya berat, malas, jadi beban. 2, ria. Dia baru semangat sholat kalau diketahui orang, kalau disuruh orang, dilihat orang. 3, orang yang sholatnya buruk adalah senang melambat-lambatkan dan mengakhir-akhirkan sholat tanpa uzur, tanpa alasan, karena nafsu belum beres, WA belum dibalas. Ada aja alasan sehingga sholat itu menjadi tidak prioritas. Padahal kalau dipanggil atasan dia segera. Padahal kalau dengan mau dapat hadiah dia segera, tapi ke Allah tidak segera. Padahal amalan yang sangat dicintai Allah, as-sholatu ala waktiha, sholat pada waktunya. 3, cepat. Sholatnya itu gesit, tangkas, cepat, tidak ada tumaninahnya. Cepat saja. Begitulah. Tidak ada tartil dalam bacaannya, bahkan dia juga kaget. Udah belum nih saya Fatihah? Nanya. Saking cepatnya dan tidak jarang ketika baca Al-Ikhlas dia menyebut amin ya, karena dia tidak khusyuk. Qul huwallahu ahad, amin. Amin di mana barusan? Ini tidak ada kaitan dengan pilpres, ini lagi ceramah ya. Jadi sensitif nyebut amin ini hadirin. Lalu cepat, gesit, ada lagi cirinya adalah yang keberapa sekarang? 5. 1, berat, malas, beban. 2, ria. 3, senang melambat-lambatkan, senang diakhir-akhirkan. Ada aja alasan itu. Ini belum selesai lah, itu pokoknya ciri khas orangnya itu selalu ada alasan untuk menunda sholat, mengakhirkan, tapi tidak syar'i ya. Kemudian yang kelima adalah sedikit ingat Allahnya. Cek sholatnya barusan, berapa banyak ingat Allah. Siapa yang gembira ketika imamnya bacaannya sholatnya pendek? Asik. Kan ada yang gembira, wal asri lebih gembira. Ini cerdas imam tuh katanya. Memang imamnya cerdas meraba perasaan makmum, tapi makmum itu harusnya lebih senang
Kalau bacaan lebih panjang, sekiranya proporsional. Ada taraweh, nanti taraweh mau di mana? Mau yang imamnya bacaannya panjang atau yang pendek? Banyak saya sih nyari yang pendek bacaannya. Tidak salah, tapi mumpung kita belum hafal, nebeng dengan imam yang hafal, benar? Lalu ciri yang kelima, sedikit ingat Allahnya, selebihnya ngarang aja. Selama sholat ngelantur kemana-mana. Padahal jauh-jauh loh, dari jauh ke sini, ke masjid mau sholat. Tapi giliran sholat, enggak tuh. Enggak sehebat fokusnya di jalan. Di jalan fokus. Tapi waktu sholat, lewat aja. Kemudian yang ke enam, malas berjamaah. Udah telat, sendiri, cepat, begitu ciri khasnya. Itu dikhawatirkan termasuk fawailul, celakalah orang yang sholat dan lalai dalam sholatnya. Makanya sesudah sholat harus banyak istighfar. Astagfirullah, 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 ampuni ya Allah. Sambil menyadari bahwa sholat kita barusan sangat jelek, tidak ingat ke Allah. Nah, sesudah istighfar adalah Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Ya Allah, Allahumma antas salam. Ini adalah doa bahwa Allah lah yang menyelamatkan. Wa minkas salam, dan dari Allah lah keselamatan. Tabarakta, maha suci engkau, ya dzal jalali wal ikram, wahai yang maha agung dan yang maha mulia. Ini penting hadirin. Manusia tuh keinginannya pada umumnya tiga. Satu, ingin bahagia. Yang kedua, ingin mulia. Yang ketiga, ingin selamat. Benar atau benar? Ya, nggak ada yang ngangguk, ya udah, nggak apa-apa, terserah. Saya sih nggak akan maksa, tidak ada perdebatan ya. Tapi yang ngangguk itu berarti amin ya. Ih, kenapa otak saya ini berarti ya Allah kabulkanlah. Jangan diganti pada waktu sholat karena tidak milih nomor satu ya. Waladhdallin, tidak boleh diganti karena itu tidak ada kaitannya dengan pilpres. Qabul ya Allah, nggak boleh. Ini tidak boleh dipakai main-main karena ini adalah doa. Kabulkan ya Allah, artinya begitu. Allahumma antas salam. Kita jarang menyadari bahwa kita diselamatkan oleh Allah setiap waktu. Ini penting, Pak. Bapak berangkat dari rumah sampai ke sini selamat. Siapa yang ngelindungin ini? Kita jarang menyadari bahwa setiap keselamatan itu datang dari Allah. Jalan dari rumah ke sini sangat berpeluang, begitu banyak yang terjadi di jalan. Bukan kita saja yang lalai, kita bisa ditabrak dari samping, bisa ketubruk dari belakang, bisa meledak mobil, bisa meletus ban, benar, bisa nabrak orang. Berapa banyak yang tidak ada kepikiran di jalan nabrak orang lain? Betul tidak? Masuk penjara, ini serius. Ketika ceramah di penjara, tidak semua orang-orang yang melakukan tindakan kriminal. Nah, ada yang nabrak, Pak. Akhirnya di penjara juga. Kita selamat
Allahumma antas salam. Di Malaysia ketika pesawat jatuh tidak terbayang ada mobil dan motor tertimpa pesawat. Kita kan nggak ngebayangkan, benar? Tapi qadarullah itu terjadi. Artinya tidak hanya dari depan, dari samping, kiri, kanan, dari atas juga bisa musibah tanpa terpikirkan oleh kita. Artinya setiap saat kita ini bisa saja tertimpa apapun, tapi Allah menyelamatkan. Sayangnya kita jarang merasa bahwa kita diselamatkan oleh Allah. Ya kan? Ya kan? Nah, sebetulnya saya tidak maksa ya untuk menjawab. Tapi masa saya terus yang ngomong dari tadi? Ya, ini serius loh Pak. Anak pulang sekolah, tidak ada yang, maaf bukan tidak ada. Sedikit yang menyadari ini anak bisa pulang lagi diselamatkan oleh Allah. Suami pulang dari kantor. Bu, jarang si ibu melihat suami pulang itu diselamatkan Allah. Suami nunggu ibu ke pasar. Jarang melihat ketemu ini sebagai karunia Allah bisa selamat. Padahal selamat itu dari Allah, Pak. Allahumma antas salam. Ini pulang sekarang sampai rumah. Nggak ada jaminan. Nggak ada jaminan kita sampai di rumah. Tidak ada jaminan. Di Aceh pernah ada seseorang, ini cerita asli Pak, pulang dari masjid. Si bapak nggak pulang-pulang. Qadarullah anaknya tidak di Aceh. Lagi lihat IG tentang ada orang yang ketabrak. Pas itu ini siapa? Dilihat sarungnya, sarung bapaknya, langsung kontak ke Aceh. Bapak di rumah itu sarung, ternyata si bapak yang meninggal di jalan. Oh, kalau gitu saya nggak akan pulang. Pulang. Mau ngapain di sini terus? Artinya apa? Artinya kita selamat dengan pertolongan Allah. Kita ingin selamat harus minta ke Allah. Allahumma antas salam wa minkas salam. Ayo, itu bab perjalanan, bab makan. Emang tahu apa kita memilah-milah makanan bisa masuk ke lambung kita? Di sini katanya kan ada saluran yang beda di leher kita. Benar? Ada kerongkongan, ada tenggorokan. Saya kurang paham yang mana nih yang ke lambung. Dok, ada dokter nggak di sini? Semuanya tawadu ya. Pada aja nasi gitu masuk air benar gak bisa napas. Kita setiap waktu makan lancar-lancar saja. Siapa yang menyelamatkan? Hah? Kalau Allah mau tersedak tiap makan kita ini, betapa menderitanya. Kita enggak sadar bahwa kita makan selamat itu karena Allahumma assalam yang maha menyelamatkan. Makanya makan bisa nelen tuh rasa syukur luar biasa. Ya, terputus. Oh, gambarnya putus, Ya, Sir. Mungkin boleh ganti koneksi ya. Gambarnya putus, berarti internetnya ganti koneksi. Iya. Maaf ya. Bukan ke Apip sebetulnya minta maaf. Tapi nggak apa-apa. Ini ada internet yang kuat nggak di masjid ini? Atau dimodalin jamaah? Pasangin internet yang kuat di sini, benar? Udah DKM-nya nggak minta-minta.
Jangan biarkan DKM yang minta, kita yang nanya. Kalau memberi sesudah diminta, kurang. Top yang bagus itu memberi sebelum diminta. Ihsan namanya. Mikir. Ada internet nggak di sini, Pak? Boleh saya? Maaf ya. Oh, udah Pip? Nggak Pip? Halo, maaf ya. Saya mohon maaf semuanya. Sudah pindah ya, maaf ya. Maaf ya, hadirin. Sudah? Oke, terima kasih. Lanjut. Jadi, makan ini Pak berpeluang mati nih. Berpeluang kena musibah dari makanan juga. Sekarang, nafas. Di ruangan ini ada virus tidak? Oh, minum dulu Pak. Berapa banyak yang diare gara-gara makanan dan minuman? Ini teman, sahabat datang dari luar Indonesia ke sini. Di sini seminggu diare, Pak. Makanannya makanan kita, tapi beda hasilnya. Jajan-jajan, langsung itu di toilet terus. Kita tidak diare, siapa yang menyelamatkan? Ini katanya di tangan ini, Pak, kuman tuh luar biasa banyaknya. Sayang, saya tidak sempat browsing. Ah, ini HP ini di sininya, ini kuman banyak, Pak. Kalau pakai mikroskop tuh macam-macam ada di sana. Binatang atau apalah, bukan binatang, makhluk-makhluk mikroorganisme yang berbahaya bagi kita. Toh kita selamat, menyelamatkan. Jadi setiap keselamatan datang dari Allah. Alhamdulillah ya Allah. Jadi kalau mendengar orang diare tersedak, alhamdulillah kita dilindungi, diselamatkan Allah. Maaf ya Pak ya. Ini ruangan ini ada udara. Kira-kira udaranya sangat bersih atau macam-macam di sini? Virus Pak. Si COVID juga mungkin, nggak boleh sah-sah sisi ya. COVID juga mungkin masih ada di sini nih. Virus influenza, ini macam-macam di sini. Untung nggak lihat. Kalau lihat stres kita. Untung mata kita diatur oleh Allah tidak setajam mikroskop. Waduh, kalau mikroskop, bisa stres. Dihirup oleh kita. Tidak semuanya jadi flu, tidak semua jadi COVID, padahal udaranya sama. Siapa? Jawab. Oh Allah. Kita jarang menyadari bahwa kita selamat itu adalah karunia Allah. Allahumma antas salam. Serius nih hadirin, Bapak ngadep, Ibu ngadep saya semua ngeluarin karbon dioksida. Saya perlunya oksigen. Semua ngadep ke sini. Sebetulnya saya menderita aslinya, Pak ya. Kata hahaha itu luar biasa lagi ketawa. Itu terjadi penyebrotan kepada saya. Tapi saya insya Allah, Allah yang memilah dan memilih sehingga yang masuk ke hidung ini yang diperlukan tanpa saya tahu. Gimana kalau saya nyebut ngisep karbon dioksida? Sok aja kansek terus plester. Kita jarang. Bapak Ibu sekalian, kejadian itu bisa sekejap. Ada santri pelatih kuda, sangat banyak ilmu
berkuda, kuda jinak kepadanya, melatih ratusan orang, mungkin ribuan orang. Suatu saat trekking, kuda berurutan jalan mau ke gunung. Kuda yang belakang ini nyundul kuda yang depan, tentu tidak sengaja lah. Saya tidak paham lah ilmu kuda nyundul sengaja atau tidak ya. Nyundul yang di depan, kuda yang di depan itu nggak suka sepertinya, sehingga kakinya nendang ke belakang. Set, begitu ya, biasalah noker kuda sebagai sistem pertahanannya. Yang kena bukan kudanya, kudanya langsung menghindar. Yang kena adalah tulang kering pelatihnya. Patah langsung jadi dua, Pak. Sekejap saja itu. Tidak terbayangkan, tidak terpikirkan. Setiap saat bisa terjadi apapun yang Allah kehendaki. Benar? Aslinya kita ini tidak aman setiap saat. Kita benar-benar dimanapun, kapanpun bisa terjadi sesuatu. Tidak bisa. Siapa yang jago di antara kita? Enggak. Enggak ada yang jago menghadapi takdir Allah. Halo? Apa jadi stres begini? Masuk, naik lift. Udah mendengar ada yang meninggal di lift? Waduh, gawat ah. Ada yang meninggal di lift, saya nggak akan naik lift. Mau naik tangga aja. Silakan naik tangga ke lantai 22. Ada yang meninggal di lantai 16 kecapean. Mau naik tangga, mati. Sepeda. Berapa banyak yang meninggal ketika bersepeda? Ya kan? Kemarin waktu itu di puncak, dapat berita. Naik ke puncak, turun dari puncak, rem blong, terus masuk celak. Saya lihat juga petayangan seorang komandan ini, Pak, masuk ke satriannya bersepeda, disambut prajuritnya, oh tepuk tangan, lalu angkat tangan, terus masuk ke dalam gorong-gorong, itu nggak ada wibawa pisan ya kan, malu tuh Pak, celaka itu. Lagi nggak kan kebayangnya kan keren ya, waduh didadahin begini. Tapi kalau Allah mau goyang-goyang, plus itu belok ke kiri, masuk tuh dan terjadi kecelakaan. Main tenis, apa yakin pasti selamat? Macam-macam hadirin. Jadi setiap waktu bisa terjadi apapun yang Allah kehendaki. Jadi gimana supaya selamat? Ya baca doanya, Allahumma antas salam wa minkas salam tabarok ya zal jalali wal ikram. Lalu minta keselamatan dari Allah dalam hal apapun. Bukan hanya untuk kita saja, untuk keluarga. Emang pasti balik lagi. Kita kalau mau haji aja seperti aduh dadah. Padahal tidak harus haji kalau mau celaka, benar? Ke kantor, ke pasar, ke sekolah, olahraga, setiap saat bisa terjadi. Kenapa ini jadi stres begini wajahnya kan? Takut, minta ke Allah. Karena setiap musibah hanya bisa terjadi dengan izin Allah. Berlindung. Barang siapa yang keluar dari rumah membaca doa Bismillahi tawakkaltu 'alallahi la haula wala quwwata illa billah. Dikatakan kepadanya hudita wa kufita wa wukit. Ditunjuki, dicukupi, dilindungi. Baca doa, Pak. Allah tahu apapun yang akan terjadi.
Dan Allah kuasa mengubah dari satu takdir ke takdir lain yang mengamalkan syariat apa yang dijanjikan oleh Allah lewat Rasulnya. Kalau doa, tidak doa, beda takdirnya tuh. Kalau tidak doa ini, kalau doa itu tertulis semua di Lauh Mahfuz. Tapi Allah sudah memberikan pilihan, mau doa, mau tidak. Kalau doa dicujuki, dicukupi, dilindungi. Kalau tidak, ya tidak. Doa, Bismillah, dengan nama Allah. Tawakal tuh, saya bertawakal kepadamu, ya Allah. La haula, tiada daya, wala quwata, tidak ada kekuatan, illa billah, kecuali dengan Allah, dengan kekuatan dari Allah. Bulat hati ini, pasrahkan ke Allah, saya bertawakal kepadamu ya Allah. Saya tidak ada kekuatan apapun, tidak ada daya apapun kecuali Engkau yang menguatkan. Hati bulat, saya tidak mampu apa-apa. Saya tidak bisa berbuat baik tanpa pertolonganmu. Tidak bisa menjauhi maksiat tanpa perlindunganmu. Saya tidak berdaya melakukan kebaikan apapun tanpa taufikmu. Saya tidak berdaya meninggalkan keburukan tanpa pertolonganmu. Itulah haula wala quwata itu bisa sampai ke tingkat taat dan maksiat, minta tolong ke Allahnya begitu. Halo, jelas tidak nih? Jangan sombong kita ini. Apakah kalau jago bela diri pasti selamat? Gak lah. Kita selamat bukan jago bela diri, karena Allah aja nyelamatkan. Pernah ada seorang ahli bela diri, kalau tidak salah dan 4 atau dan 6 ya. Wah, hebat kalau berkelahi. Meninggal Pak, kejepit waktu memperbaiki ban yang copot, ganti ban. Maut, tos. Tidak bisa disuto, ditangkis. Tidak bisa. Apa yang Allah kehendaki, kun fayakun. Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Maka terus berlindung ke Allah. Nah, kita sering takut anjing menggigit. Ini harus diperbaiki nih. Bukan takut anjing menggigit, tapi takut Allah mengizinkan anjing menggigit. Ada bedanya tidak? Kalau takut anjing menggigit, seakan-akan anjing yang bisa gigit. Tapi kalau dengan bahasa tauhid tadi, itu Allah yang menentukan kita digigit anjing atau tidak. Anjing itu makhluk ciptaan Allah. Dia tidak pesan jadi anjing. Tidak pesan. Sama seperti kita tidak pesan jadi orang. Kalau Bapak sekarang takdir, misalkan dulu Pak, ada satu nyawa yang Allah kehendaki ciptakan. Tapi diciptakan jadi bebek. Di sawah nih Bapak nih. Hari Aas apa? Ya saya sebagai raja bebek. Iya, kalau kita diciptakan jadi nyamuk, nyamuk tuh nggak pesen loh Pak jadi nyamuk. Nyamuk dengan kita tuh sama. Sama-sama ciptaan Allah, sama-sama tidak pesen. Gimana coba Pak? Bayangkan kalau kita jadi nyamuk. Nyari nafkah aja terancam jiwa kita. Berapa banyak nyamuk yang wafat sebelum ketemu rezekinya? Lagi makan, nyamuk makan atau minum tuh nyedot darah tuh. Pokoknya lagi menikmati rezekinya, terancam. Berapa banyak nyamuk yang syahid, mati sedang makan, cirinya merah tuh, ceprot, dan nggak kurang-kurang Pak. Segede gini lawan nyamuk kecil, jadi ke tangan kita kalau diibaratkan masjid ini segede masjid ini, kita ya satu
Itu ancamannya. Gebuk. Kita nggak dengarnya cepak, tapi dalam pendengaran nyamuk bluger. Selesai makan, belum selesai, diburu, Pak. Buktinya apa? Tembok merah-merah. Alhamdulillah kita tidak jadi nyamuk ya. Makanya kalau ada atasan yang galak-galak, gak ada apa-apanya dibanding tangan lawan nyamuk. Benar? Halo? Mikir apa ya? Mikir nyamuk katanya. Gimana dong kalau ada nyamuk ya terserah. Baiknya kalau nyamuk cuma satu sih kasih aja lah makan ya. Kasihan dari suaranya aja udah nelang satu. Terus nanya kalau gitu enggak. Kenapa? Ya takut dia ngasih tahu teman-temannya. Itu ada orang baik katanya. Kita makan sepuasnya dibiarin aja serbu. Alasan. Sekarang lagi demam berdarah nih. Ya kan? Ini salah seorang santri pendamping, semoga Allah menyayangi beliau dan semoga disehatkan. Ada santri yang mendampingi saya di Bandung, masih muda, badannya atletis, sekolahnya juga sarjana dari keolahragaan, yang ngajarin saya untuk menjaga kesehatan, olahraga, dan sekarang sedang diopname karena demam berdarah. Trombositnya turun, lemes, pusing sekali, tidak bisa tidur, itu penjelasannya. Semoga Allah menyembuhkan Fauzan, semoga disembuhkan Allah ya. Siapa kalau beliau mungkin sedang menyimak sekarang. Bersepeda kuat ke Lembang, nggak bisa nolak kalau Allahnya. Dan kita digigit nyamuk bukan pilihan nyamuk. Nyamuk nggak ngerti siapa yang mau dicocok. Yang milih siapa? Jawab Allah. Jadi boleh kita ngefogging silahkan. Wah saya mau pakai baju itu aja. Non teh baju yang zaman kopi itu Pak, yang kita seperti astronot kemana-mana tuh. Oh APD ya. Pas lagi dimasukin APD, masuk satu nyamuk ke dalam APD. Mantap tuh Pak, dirujak di dalam. Berlindung ke Allah. Allahumma antas salam wa minkas salam. Ayo, nggak aman kita. Kita setiap saat tidak aman. Lubang ini, lubang hidung, mulut ini masuknya berbagai kuman ini. Bayangkan kuman banyak kita nggak lihat. Ada satu lagi Pak, yang jarang kita pikirkan, yaitu syaitan. Orang beriman, orang bertakwa, alladzina yu'minuna bil ghaib. Al-Baqarah ayat 3. Orang yang bertakwa itu beriman kepada yang gaib. Salah satu di antara yang tidak kelihatan oleh kita yang gaib, selain Allah yang maha gaib, malaikat juga gaib, setan. Setan itu tidak punya kerjaan selain ngerjain kita. Fokus. Nipu depan, kiri, kanan, belakang, tidak dari atas. Kita jarang menyadari ini, Pak. Ini rada berat nih. Inna syaitana lakum aduwwun fattakhidhuhu aduwa. Setan itu musuh bagimu. Perlakukanlah dia sebagai musuh. Cuma gimana? Kita nggak lihat. Dia lihat kita nggak lihat dia. Ini lagi setan lagi stres deh. Wah, si A ngobrolin kita nih. Kita harus gelincirkan. Setan lihat kita, kita tidak lihat. Setan fokus kerjaannya menggelincirkan kita, kita tidak fokus kepada tipu daya dia. Betul? Dia keroyokan tuh dengan berbagai level tipuannya. Apalagi makin tinggi ilmunya, ulama
itu setannya juga pasti yang paling ini, saya nggak boleh nyebut yang membuat dia bangga, yang paling ya paling terampil nipu, bisa pakai dalil tapi niatnya bukan baik. Asli ini Pak, para capres itu setannya juga dikirim lebih banyak karena strategis sekali presiden melakukan keputusan yang salah bisa berdampak kepada 280 juta. Tahun 2024 ini diperkirakan 280 juta. Siapa yang bisa menyelamatkan kita dari tipu daya setan? Allahumma antas salam. Ini yang agak jarang kita sadari, Pak. Kalau lagi marah tuh ya, seakan-akan pakai dong pikirannya. Gimana udah dikasih tahu berkali-kali. Saudara apa sih? Aduh, ngomong. Siapa sebetulnya yang ngebisikin omongan itu? Pakai otaknya. Dasar otak udang. Dia nggak tahu. Nggak mungkin orang nggak pakai otak ya kan? Otak udang emang udang ada otaknya. Jangan ditaruh di dengkul itu otak. Ah, dia nggak ngerti ukuran dengkul, tempurung otak dengan tempurung, dan operasinya susah. Coba dengar orang yang lagi marah, sangat tidak berkualitas seperti orang yang tidak berpendidikan sama sekali. Betul? Seperti orang yang kehilangan akal. Itu ada yang membisikinya, Pak. Keluar kamu dari sini. Dasar anak setan. Coba itu. Kalau dia yang ngomong berarti dia setannya ya. Ibu tidak mau punya anak monyet. Gak nyambung. Halo? Siapa itu? Apa deh? Pembisik tuh. Hah? Ada yang ngebisikin, Pak. Itu kata-kata kalau lagi normal nggak keluar. Suami istri kalau lagi normal nggak keluar kata-kata jelek. Makanya kalau ada yang lagi marah kepada kita, tidak usah tersinggung, tidak usah sakit hati, jangan dimasukkan ke hati, karena orang yang marah itu bukan dia yang asli bicaranya, tapi tipu daya setan. Buktinya kalau tidak lagi marah, baik-baik aja, nyebut sayang, ya enggak? Halo? Gitu, Pak. Jangan sakit hati. Anggap aja lagi ngigau, ya. Yang marah mah udah. Ini bukan untuk menghina ya, tapi mekanisme kita supaya tidak termakan oleh tipu daya setan. Makanya kalau Bu, kalau suami lagi marah, ibu zikirnya apa? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Tapi ya tidak boleh dengan ekspresi yang salah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Nanti si bapak merasa dirinya dianggap setan. Jangan tapi nahnu, kami. Na'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kami berlindung kepadamu ya Allah dari tipu daya setan. Kita mendidih, tahan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kalau kita ingin dilindungi saya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kalau ingin dua-duanya dilindungi, ya Allah lindungi kami dari tipu daya setan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ini penting, Pak. Jarang orang yang mau melakukannya. Padahal Rasulullah SAW pernah mengisyaratkan hal ini ketika ada orang yang bertengkar. Jika aku beritahukan, niscaya reda.
yaitu a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ini penting. Kalau bagi yang emosional, jangan sampai lupa wirid ini. Atau yang lincah lagi, coba buka HP ini harus banyak a'udzubillahi minasyaitonirrajim nih. Karena HP ini udah takdirnya kita sekarang di zaman HP ya. Tapi kalau tidak berlindung ke Allah, makan waktu produktif kita, Pak. Segala dibaca, segala dilihat, dan celakanya nafsu itu lebih suka melihat yang tidak halal. Benar atau benar? Quran tidak mau dibaca, giliran dibaca menguap. Seayat dua ayat aja berat. Dengan penceramah baru juga, atau yang semenitan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Di skip, langsung set gitu jarinya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Bismillahirrahmanirrahim. Bahkan belum selesai aja bro. Bismillah. Setan itu Pak, yang tidak mau membuat kita dapat ilmu. Karena tipu daya setan yang pertama dan utama adalah menghalangi kita mendapatkan ilmu yang manfaat. Cek, silakan buka HP berapa jam sehari. Bukan berapa menit, berapa jam. Karena hasil penelitian, orang Indonesia ini 5,5 jam, Pak. Buka HP. Medsosnya, gini terus. Dari 5,5 jam, berapa yang kita lihat yang Allah sukai? Berapa banyak yang sia-sia? Berapa banyak yang dilarang? Nih, jadi saksi di akhirat. Demi Allah jadi saksi dia. Ada seorang bapak-bapak pernah konsultasi ke seorang ulama. Saya dapat ceritanya. Syekh, kenapa ya saya itu kok kurang minat lah sama istri saya, gitu ngomongnya. Jadi, kurang tertarik lah sama istrinya. Oh, mungkin istrinya sakit, badannya kotor atau eksim. Oh, enggak, mulus, perawatan bagus, prima. Atau mungkin kejiwaannya ada masalah. Oh, tidak, istri saya sehat normal lahir batin. Tapi saya tuh kok kurang gimana gitu. Kurang yang sereng katanya. Kata Syekh ini, kalau begitu berarti saudara sering lihat yang haram. Wih, Syekh tahu dari mana? Katanya gitu langsung, berarti benar. Karena kalau orang suka sekali lihat aurat orang lain yang tidak halal, kalau orang suka melihat yang dilarang, maka yang halal jadi tidak menarik. Walaupun istrinya bagus, tapi kalau sudah sering lihat yang haram, justru yang tidak halal sejelek apapun diambil oleh dia. Yang halal jadi tidak menarik. Nah, ini tipu daya setan membuat kita lebih senang melihat yang haram. Jadi sebaiknya diperlebar. Selain membaca Al-Quran, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, juga tidak ada salahnya mau buka HP. Kalau kita merasa bakal ketipu, kan iklan-iklannya tuh Pak, nipu sekali, benar? Kelihatan loh Pak, yang suka lihat video atau tayangan yang tidak baik itu, katanya, ini di jempolnya itu Pak, ada titik-titik putih. Langsung pada lihat jempol. Saya begini-gini, ada yang mau lihat, tapi takut lagi lihat nih. Pas saya lagi nunduk,
Enggak lah, itu hanya isu aja. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kita perlu selamat, tidak hanya di perjalanan, tidak hanya makan, tidur juga kita tidak tahu apa yang bakal terjadi, benar? Halo? Kita tidak tahu maling mana yang bakal masuk, gempa kemarin waktu di Jepang baru nyobain gempa 7,6 skala Richter. Saya kodarullahnya perjalanan dari Tokyo, baru mendarat itu dari Sapporo, Tokyo, ganti ke kereta Shikasreng itu ya, Shinkansen, tiba-tiba handphone semuanya pada bunyi, pemberitahuan, orang akan ada gempa. Ya alhamdulillah saya perasaan tidur Pak, jadi saya kira gempa tuh nggak kerasa kalau lagi tidur Pak. Tapi tiba-tiba keretanya padam semuanya. Ya kebayang Pak, kalau jalan terus, jalannya rusak, kecepatan 350 km per jam, bisa kemana aja itu. Dan kalau tabrakan 350 lawan 350, habis. Allah yang Maha menyelamatkan. Selamat. Setiap saat bisa terjadi. Oh, gempa itu bukan lempengan, apa katanya orang, kata orang, lempengan bumi bergerak, bukan begitu. Gempa itu Allah memerintahkan lempengan bumi bergerak, sehingga Allah terjadikan gempa. Allah perintahkan air laut naik, semuanya dengan perintah Allah. Hujan, bagaimana proses hujan? Terjadi penguapan, air laut naik, kemudian jadi awan di satu tempat, titik tertentu, kemudian turunlah dalam bentuk hujan. Itu bahasa tanpa iman. Yang benar adalah Allah memerintahkan air naik, syariatnya dengan panas matahari, lalu dikumpulkan oleh Allah dalam bentuk awan, lalu di satu tempat yang Allah takdirkan diturunkan hujan untuk memberi makan makhluk-makhluk dan tidak ketukar mana yang harus dapatnya. Ini untuk pohon, ini untuk rumput, ini untuk cacing, untuk cadangan air, Allah yang mengatur semuanya. Dan semuanya bertasbih kepada Allah. Waktu di Sapporo kemarin baru tahu nih Pak, kan ini hujan, salju turun. Saya perhatikan di tangan ini, ya Allah, ternyata setiap salju yang kecil itu lempengan kristal segi 6 Pak, indah sekali. Segi 6 mungkin kalau Bapak lihat di mikroskop nanti, enggak perlu mikroskop, ini saya bisa lihat begini. Indah setiap lempengan yang numpuk itu, aduh. Dan bertasbih semuanya. Gimana sebanyak ini? Salju, dan sangat indah ternyata. Jadi numpuk tipis-tipis tapi segi 6 begitu. Indah. Seperti apalah, dulu ada dokter siapa yang dari Jepang tuh, yang air kristal itu, bahwa air itu bisa berbentuk kristal. Nah seperti itulah, tapi lebih kering. Masya Allah. Allah yang menurunkan, Allah yang mendesain. Jadi kesimpulan kita tuh tidak bisa lepas untuk minta tolong kepada Allah dalam segala hal. Berdiri, duduk, berbaring, siang, makan, malam, makan, minum, berbuat, bergerak. Bahkan untuk yang halus sekalipun, kita harus berlindung kepada Allah. Karena setan tidak kelihatan oleh kita dan hanya Allah yang menciptakan, menguasai setan. Dan kalau Allah melindungi kita, setan tidak bisa nipu kita. Termasuk doa yang tadi Pak, Bismillahi tawakkaltu 'alallah la haula wala quwata illa billah. Saya pernah dengar ceramah seorang ustadz,
semoga Allah menyayangi beliau, yaitu ketika penangkapan para tukang sihir. Ada tukang sihir yang dianggap dukun paling topnya ditangkap. Ini di satu negara yang memang, lalu bertanya, bagaimana mungkin saya bisa ditangkap? Nanya ke ulama di sana. Padahal saya sudah memerintahkan jin-jin yang ifrit, yang kuat-kuat itu menjaga di setiap sudut. Kata ulama ini, kamu bodoh. Gampang sekali. Cukup baca Bismillahi tawakkaltu 'alallah la haula wala quwata illa billah. Karena di hadis tersebut si jin itu, setan itu tidak bisa nipu, tidak bisa mencelakakan. Satu aja dibaca itu si ifrit dan sebagainya jadi lari terifrit-ifrit ya. Kesimpulan, kita ini setiap waktu tidak aman kecuali dijaga oleh Allah. Dimanapun, kapanpun, situasi apapun, rentan bagi kita. Maka berlindunglah kepada Allah setiap waktu sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya zal jalali wal ikram. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ard wala fis sama'i wa huwas samiul alim. Itu zikir-zikir yang dicontohkan pada subuh, pada asar. Kalau kita lupa zikir, jangan heran siang bakal banyak musibah yang menimpa karena doa perlindungannya tidak kita baca. Jadi kalau ingin selamat siang malam, pakai doa-doa yang dicontohkan oleh Nabi yang bisa menjadi syariat datangnya perlindungan Allah kepada kita. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya zal jalali wal ikram. Na'udzubillahi min Allah, na'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya Allah, na'udzubikalimatillahi tammah min syarri ma khalaq. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ard wala fis sama wa huwas samiul alim. Ya Allah, Allahumma a'izal Islam wal muslimin. Allahumma ansur ikhwanana muslimina wal muslimat fi Palestin. Allahumma ansur mujahidin fi sabilillah fi Palestin. Ya Allah, lindungi saudara kami ya Rabbi. Selamatkan dari segala kezaliman. Teguhkan kesempurnaan imannya ya Allah. Turunkan sakinah di hatinya ya Allah. Berikan kekuatan dan kemenangan atas kaum zalimin. Ya Allah, hibur yang sedang sedih ya Karim. Berikan kecukupan yang sedang kekurangan. Engkau pemilik segala karunia. Ya Allah, bebaskan dari penjajahan kaum Zionis. Bebaskan Masjidil Aqsa ya Allah. Titipkan kepada umatmu agar umatmu bisa bersujud di sananya. Berikan kepada kami kesempatan sujud sebelum ajal kami tiba ya Allah di Masjidil Aqsa. Rabbana taqabbal minna ya Allah innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Amin ya rabbal alamin. Kepada sahabat-sahabat yang menyimak, biasanya pekan kedua di Istiqlal, subuh di Al-Hakim, jam 8 di Asyarif, WSD, dan jam 10 biasanya di Istiqlal. Tapi kali ini dipindah ke Masjid Sunda Kelapa. Karena apa? Ya karena di sana sekarang kelihatannya takdirnya ya. Insya Allah kita jumpa di Sunda Kelapa dalam kajian. Fokuslah kepada yang membuat diri bahagia, jangan fokus kepada yang membuat diri ini sengsara. Senang kan judulnya? Kelihatan langsung cerah ya. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu alla ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi